Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Tuhfah, sang tokoh sufi wanita yang disangka gila. Tuhfah radhiyallahu anhu, sufi wanita sezaman dengan Sari As-Sakati radhiyallahu anhu. Begitu taatnya kepada Allah, akhirnya Tuhfah dianggap gila oleh majikannya, sehingga ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tiba-tiba, seorang sufi ingin menebusnya, tapi majikan Tuhfah yang semula menjual harga tinggi, akhirnya malah membebaskannya. Bahkan, mereka akhirnya menjalankan ibadah haji bersama-sama sampai Tuhfah meninggal dunia. Tuhfah adalah budak yang sufi. Sufi wanita. Tuhfah hidup sezaman dengan Sufi Sari As-Sakati, yaitu sekitar tahun 250 Hijriah atau tahun 853 Masehi. Tuhfah adalah seorang budak yang tidak mengenal tidur maupun makan. Sepanjang hari menangis, serta merintih dalam mengabdi kepada Allah. Akhirnya, ketika keadaan sudah demikian gawat untuk ditangani keluarga majikannya, mereka pun mengirim ke rumah sakit jiwa. Sufi yang banyak bercerita tentang Tuhfah adalah Sari Al-Sakati. Menurut Al-Sakati, dia pergi ke rumah sakit karena kesumpekan hatinya. Di suatu kamar, ia mendapati seorang gadis. Hanya saja kedua kakinya dirantai. Air matanya berlinangan. Sepanjang hari, ia selalu melantunkan syair. Ketika ingin tahu identitas gadis itu, seorang perawat mengatakan ia seorang budak yang gila dan bernama Tuhfah. Ia dikirim oleh seseorang yang ternyata rupanya adalah majikannya. Ketika perawat itu menerangkan kepada As-Sakati perihal dirinya, Sari As-Sakati pun berlinang air matanya. Tuhfah berkata, "Tangisanmu ini lahir dari pengetahuanmu tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana jadinya jika engkau benar-benar mengenalnya sebagaimana ma'rifat hakiki?" Setelah berkata begitu, Tuhfah pingsan 1 jam. Sesudah itu ia bersyair kembali. Sakati menganggap Tuhfah sebagai saudara. Ketika Sakati bertanya siapa yang memenjarakan, maksudnya mengirim ke rumah sakit ini, orang-orang yang iri dan dengki, jawabnya. Mendengar jawaban itu, Sakati menganjurkan kepada petugas rumah sakit itu agar Tuhfah dilepas saja dan membiarkan ia pergi kemana saja. Melihat gelagat itu, Tuhfah bereaksi. Kemudian, Sari As-Sakati berdoa. Mendadak seseorang muncul di rumah sakit. Menurut seorang perawat, dia adalah majikan Tuhfah. Ada yang memberitahu kalau budaknya yang gila itu sudah bersama As-Sakati, yaitu seorang syekh. Ia sangat gembira dan mengatakan barangkali sufi yang datang itu bisa menyembuhkan budaknya. Ia mengaku bahwa dirinya yang mengirim ke rumah sakit. Seluruh hartanya sudah ludes untuk membiayai pengobatannya. Katanya budak itu dibeli dengan harga 20.000 dirham. Sakati tertarik membeli karena keterampilannya sebagai penyanyi. Sementara alat musik yang sering ia pakai adalah harpa. Ia seorang sufi wanita yang begitu kuat cintanya kepada Allah. Mendengar kisah itu, Sakati kemudian dengan berani menawar berapa saja uang yang diminta jika sang majikan menjualnya. Kemudian sang majikan menukas, "Wahai Sakati, engkau benar seorang sufi, dan engkau sangat fakir. Tidak bakalan bisa menembus harga Tuhfah," tukasnya. Benar apa yang dikatakan majikan Tuhfah. Kala menawar, Sakati tak memiliki uang sedirham pun. Sakati pulang dengan hati menangis. Tekadnya untuk membeli Tuhfah begitu besar dan menggebu-gebu. Namun apa dikata, uang pun ia tak mengantungi. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan lahiriah dan batiniahku. Hanya dalam rahmat dan anugerahmu aku percayakan diriku. Janganlah Engkau hinakan diriku kini." Selesai berdoa, tiba-tiba pintu diketuk orang. Sakati pun membuka pintu.
Didapati seseorang yang mengaku bernama Ahmad Musni dengan membawa 4 orang budak yang memanggul pundi-pundi. Musni mendengar suara gaib agar ia membawa 5 pundi-pundi ke rumah Sari As-Sakati supaya sufi fakir itu memperoleh kebahagiaan untuk membeli tuhfah. Itulah salah satu karamah yang dimiliki oleh Al-Sakati. Kemudian haji bersama. Mendengar cerita Musni itu, Sakati langsung sujud syukur. Dilanjutkan dengan sholat malam dan bangun sampai pagi. Ketika matahari sepenggalah, Sakati mengajak Musni ke rumah sakit. Majikan Tuhfah yang mengejeknya itu sudah berada di rumah sakit lebih dahulu. Ketika hendak dibayar berapa saja harga yang diminta, majikan itu malah mengelak. "Tidak, Tuan. Sekiranya Anda memberiku seluruh dunia ini untuk membelinya, aku tidak mau menerimanya. Aku telah membebaskan Tuhfah. Ia benar-benar bebas untuk mengikuti kehendak Allah," tuturnya. Mendengar kata-kata majikan itu, Ahmad Musni yang memberi Sakati 5 pundi-pundi ikut menangis. Musni menangis karena terharu kepada majikan itu yang sudah meninggalkan duniawi, melepaskan hartanya seperti dirinya juga. "Betapa agung berkah yang diberikan Tuhfah kepada kita bertiga ini," ujar Musni sambil menatap Sari Al-Sakati dan majikan Tuhfah. Ketiga orang itu pun kini berlaku seperti sufi. Ketiganya pergi haji ke Mekah. Dalam perjalanan Baghdad-Makkah, Musni meninggal dunia ketika sampai di Baitullah dan keduanya tawaf. Ketika Sakati memberitahu bahwa Musni sudah meninggal, Tuhfah berkomentar, "Di surga ia akan menjadi tetanggaku. Belum ada seorang pun yang melihat nikmat yang diberikan kepadanya." Ketika Sakati memberitahu bahwa majikannya juga melaksanakan haji bersamanya, Tuhfah hanya berdoa sebentar. Sesudah itu ia roboh di samping Ka'bah. Ketika majikannya datang dan melihat Tuhfah sudah tak bernyawa, ia sangat sedih dan roboh di sampingnya. Sakati kemudian memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan Tuhfah dan majikannya. Sakati selesai berhaji pulang sendirian ke Irak. Berikut merupakan syair-syair mahabbah Tuhfah kepada Allah. "Aku bahagia berada dalam jubah kesatuan yang Engkau kenakan pada diriku. Engkaulah Tuhanku dan Tuhan dalam kebenaran seluruhnya. Hasrat-hasrat sekilas mengepung kalbuku. Namun setiap dorongan berhimpun dalam dirimu. Bersama-sama saat ku tatap dirimu. Segenap tenggorokan tercekik kehausan pun terpuaskan air minuman. Tapi apa yang terjadi atas orang-orang yang kehausan oleh air? Kalbuku pun merenungkan dan merasa sedih atas segenap dosa dan kesalahan di masa lalu. Sementara jiwa yang terikat raga ini pun menanggung derita kepedihan. Jiwa dan pikiranku pun kenyang dengan kerinduan. Ragaku pun sepenuhnya bergelora dan membara. Sementara dalam relung kalbuku, cintamu pun tertutup rapat-rapat. Betapa sering aku kembali menghadap kepadamu, seraya memohon ampunanmu. Wahai junjunganku, wahai Tuhanku, Engkau tahu apa yang ada dalam diriku. Kepada orang banyak telah kuserahkan dunia dan agamanya. Dan aku sibuk terus-menerus mengingatmu. Engkau yang merupakan agama dan duniaku. Sesudah mencarimu dengan kecemburuan liar seperti ini, kini aku dibenci dan didengki, karena Engkau adalah Tuhanku. Kini akulah kekasih di atas segalanya." Kemudian ada lagi syair Tuhfah radhiyallahu anhu yang lain. "Kalbuku yang mabuk oleh anggur lembut kasih sayang dan cinta, kembali merindukan kekasihnya. Wahai, menangislah, bebaslah dalam menangis di hari pengasingan. Air mata berlimpah yang jatuh berderai, sesungguhnya baik semata. Betapa banyak mata yang dibuat Allah menangis ketakutan dan merasa risau kepadanya, kemudian merasa lega dan tentram. Sang budak yang tak sengaja berbuat dosa, tapi menangis penuh penyesalan tetaplah seorang budak.
sekalipun ia kebingungan dan begitu ketakutan. Dalam kalbunya, lampu terang pun bersinar cemerlang. Demikianlah kisah Tuhfah, sang tokoh sufi wanita yang disangka gila. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.